memiliki program wawasan keislaman yang baik, nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para Furqaners, anak-anak yang insya Allah Ustadz sayangi. Yang hadir di studio ini ada Ananda Tangguh, Ananda Torik, Ananda Donita, dan Nesya. Pada kesempatan hari ini Pak Pri ya ingin bercerita tentang buku yang Pak Pri buat, Pak Pri karang lah insya Allah. Ada beberapa buku yang insya Allah Pak Pri sudah buat ya, sudah dicetak dan diterbitkan, dan salah satu bukunya juga dijual ya di toko buku online ya. Bisa nanti Anda bisa sekiranya ingin memiliki buku tersebut, atau kalau misalnya ingin baca di perpustakaan sekaligus meramaikan perpustakaan insya Allah ya. Jadi Pak Pri pernah menulis beberapa buku ya. Di sini kebetulan ada 4, ada satu yang kebetulan hari ini tidak bisa ditayangkan untuk buku yang pertama itu adalah kumpulan cerpen dan puisi ya, Forum Lingkar Pena Kids SDIT Al-Furqan dengan judul Pasukan Tikungan Sungai. Ya, di sana ada dua cerpen Pak Pri ya, bercerita tentang masalah lingkungan. Yang pertama adalah Pasukan Tikungan Sungai, yang kedua si Karmin, bagaimana seorang anak yang penakut menjadi pemberani. Kemudian ada juga buku yang pertama Ustaz terbitkan itu adalah Konfederasi Galaksi ya. Konfederasi Galaksi ini diterbitkan tahun 2014. Iya. 2014. Iya. 2014 bulan Desember ya. Kemudian konfederasi yang kedua ya. Konfederasi kedua ya, fiksi ilmiah. Ini buku ini bercerita tentang fiksi ilmiah ya. Insya Allah diterbitkan pada tahun 2020 bulan Februari. Kemudian ada namanya Butiran Hikmah ya, berisikan tentang hikmah-hikmah dari tausiah, dari perbincangan Pak Pri dengan orang-orang. Kadang-kadang ketika ngisi acara-acara di acara pernikahan atau tausiah agama di forum-forum pengajian, kemudian Ustadz kumpulkan, dibuat dalam satu buku namanya Butiran Hikmah. Kemudian yang terakhir adalah novelet ya, Konfederasi Galaksi full series ya, full series. Ini tahun 2022 ya, terakhir ini 2022. Yang berisikan tentang Konfederasi Galaksi 1, Konfederasi Galaksi 2, Konfederasi Galaksi 3. Nah, ini insya Allah lebih tebal ya. Nah, ini ya Furqaners ini buku Konfederasi full series ya. Insya Allah bagi pemirsa atau Ananda ingin memiliki buku ini, kalau di sekolah bisa dibaca di perpustakaan nih ya, meramaikan perpustakaan. Yang hobi baca ini harus ke perpustakaan.
Kemudian kalau ingin punya koleksinya bisa beli di Allshop ya, di toko-toko online ya. Nah ini insya Allah tebalnya sekitar 290 halaman plus 6 ya, halaman pengantar. Kemudian di sana ada 3 bab, Konfederasi Galaksi 1, 2, dan 3. Nah di sana juga nanti ditambah dengan kamus. Kebetulan ya anak-anak, Konfederasi Galaksi full series ini atau Konfederasi gabungan 1, 2, 3 ini ya, di sana ada kamus terjemahan bahasa daerah. Kebetulan sebagian dari latar cerita ini di Yogyakarta. Ya, walaupun dalam bentuk fiksi ya. Kemudian nanti ada kamus nama tempat-tempat di Yogyakarta yang ada di dalam buku ini. Kemudian yang ketiga ada kamus ilmiah, sedikit ilmiah. Jadi bahasa-bahasa ilmiah di sini nanti kalian bisa mengenal apa itu galaksi, apa itu rasi bintang, apa itu planet, apa itu wormhole, apa itu MRI dan sebagainya, nanti insya Allah dijelaskan. Nah inilah. Jadi intinya untuk buku Konfederasi Galaksi ini cerita seseorang yang di sini disebutkan sebagai aku, ya, sebagai aku yang kebetulan si aku ini yang bernama Angga, ya. Angga dan teman-teman. Nah, Angga ini mengalami kecelakaan ketika mereka itu melalui kegiatan kunjungan edukatif di Kali Bebeng. Anak-anak tahu Kali Bebeng di mana? Kali Bebeng itu ada di Gunung Merapi, ya, termasuk objek wisata di sana. Nah, kemudian si aku ini, Angga ini mengalami kecelakaan, jatuh, ya, pada saat kunjungan edukatif. Kemudian si Angga ini pingsan selama 8 hari. 8 hari dirawat di rumah sakit. Nah, selama pingsannya ini Angga ini mengalami peristiwa, ya, barangkali selama koma itu mimpi atau seperti apa ya. Seolah-olah Angga ini melalui batas apa ya, melewati batas waktu, dimensi, ruang dan waktu seperti itu, dan melalang buana ke ruang angkasa, bertemu dengan ya makhluk alien, ya tadi Torik cerita alien gitu ya. Nah, namanya saja fiksi ilmiah ya, tapi latar belakangnya itu ada wisata, ada tentang ruang angkasa. Jadi itu cerita ringkasan dari Konfederasi Galaksi ini. Jadi sudah pernah baca buku ini? Belum. Nah, seru deh. Nanti kalian baca ini seolah-olah ikut dalam perjalanannya si aku ini tadi. Siapa aku tadi? Angga. Teman-temannya ada namanya Adi, ada Syekh, ada Salman, ya. Nanti teman-temannya banyak. Kemudian ada tokoh-tokohnya juga banyak tambahan itu. Nah, seperti itu ya dari buku ini. Insya Allah kalau Ananda pengen baca bisa di perpustakaan, atau kalau pengen memiliki koleksinya bisa dibeli di toko online, gitu. Ada yang pernah baca buku ini? Belum pernah? Wah, seru deh, insya Allah. Ada yang mau tanya nggak tentang buku ini? Oh ya, Tangguh, gimana Tangguh? Tentang buku ini, mengapa diberi nama galaksi? Apakah hubungannya dengan planet ciptaan Allah? Oh gitu ya. Ya, ini kan ceritanya kan cerita fiksi ya. Fiksi yang sifatnya ilmiah gitu ya. Mengapa kok memberikan nama galaksi? Di situ judulnya Konfederasi Galaksi. Konfederasi itu artinya aliansi, persatuan atau kumpulan galaksi-galaksi. Nah, galaksi ini apa? Galaksi ini kumpulan jutaan bahkan miliaran ya. Miliaran bintang-bintang di langit ya, membentuk kumpulan ini. Dalam cerita itu seperti itu. Nah, kemudian mengapa kok Pak Pri memilih judul Konfederasi Galaksi ya? Pak Pri ini dulu waktu seumuran kalian hobi membaca, khususnya lagi tentang ruang angkasa, tentang planet bumi ini, kemudian tentang budaya yang ada di bumi ini ya, baik di Indonesia, di luar negeri, tentang cerita tentang masa lalu ya, tentang purbakala, makhluk-makhluk apa, purba, dinosaurus dan sebagainya. Nah, salah satunya ini sehingga terinspirasi Pak Pri membuat cerita ya. Dan
mengambil judul itu dengan perjalanan si Angga ketika pada masa komanya. Koma itu sakit ya, pingsan dalam waktu yang lama. Ya tadi 8 hari disebutkan gitu ya. Dan melanglang buana ke galaksi. Kalau bahasa kita galaksi anta berantah. Ya. Tapi ini benar-benar ceritanya ya. Jadi melanglang buana ke sana, ketemu dengan orang-orang di sana, dan ada terjadi pertempuran yang hebat di luar sana, dan akhirnya tersadar kembali. Maka dengan inspirasi, dengan hobi membaca Pak Pri, memilih judul ya. Wah, ini cocoknya judulnya apa nih? Maka Pak Pri ngambillah salah satu judulnya Konfederasi Galaksi. Jadi persatuan aliansi dari orang-orang yang ada di galaksi-galaksi berkumpul di satu tempat gitu ya. Gitu. Ada yang lain? Donita? Oh iya. Apa Donita? Apakah tokoh Adim, Syaif, Andi, dan Angga itu nyata? Oh gitu, iya ya. Nah ini juga menjadi inspirasi Pak Pri ya. Jadi ini yang di bab satunya ini Konfederasi Galaksi 1 itu kan ceritanya tentang wisata nih. Nih ya Pak Pri bacakan ya, Misteri Kristal Permata Biru gitu ya. Nah salah satunya itu ada karya wisata ke Kali Bebeng ya. Jadi Kali Bebeng itu daerah wisata di Gunung Merapi di Yogyakarta. Nah kebetulan Pak Pri sebelum di Palembang ini kan pernah mengajar di Jogja, mengadakan kegiatan sama dengan kalian di sini. Namanya kunjungan edukatif. Salah satu kegiatannya itu adalah kunjungan edukatif ke Kali Bebeng. Tapi nggak tanggung-tanggung, bukan 1 hari terus pulang. Ya, Pak Pri dulu mengadakan kegiatan kunjungan edukatif itu sambil pakai menginap di sana. Salah satu kegiatannya dikasih tugas nih. Jadi ada cerita nyatanya, kemudian Pak Pri fiksikan dalam bentuk di novel ini. Dan itu nama-nama murid Pak Pri dulu. Adim, Syaif, Angga. Itu nama murid-murid Pak Pri dulu, masukkan dalam novel ini. Barangkali nanti Tangguh, Torik, ya, Donita sama itu nanti Pak Pri ambil juga nanti untuk dalam judul yang lain nanti. Wah, boleh dah, boleh nggak? Nanti kapan-kapan Pak Pri nanti buat cerita lagi, barangkali cerita tentang anak-anak, tentang ilmu pengetahuan. Nanti pakai nama-nama kalian nih, izin dulu nih nanti ya, gitu. Jadi itu nama asli itu, bukan hayalan. Jadi langsung, oh Angga itu siapa? Memang Angga itu orangnya kreatif, ya. Si Adim tuh pendiam tapi hobi baca. Ya memang di situ ada, gitu. Salman dari mana? Dari Maluku. Memang ada di situ. Jadi ada sedikit nyatanya, tapi difiksikan, gitu ya. Gitu ya, nama-nama itu gitu. Gimana? Mau nanya Torik, apa nih? Adakah makhluk lain selain kita di bumi? Oh gitu. Wah, cerita adakah makhluk lain selain kita di bumi? Ya, Allah kan menciptakan makhluk itu kan banyak, ya, baik di bumi maupun di langit, ya kan banyak. Jadi karena keterbatasan ilmunya manusia, kita tidak tahu siapa yang diciptakan di langit, kecuali kita paham ilmunya siapa selain manusia yang di langit, malaikat. Tapi kalau ada makhluk lain, wallah bisa jadi ada, gitu kan? Ya kalau sekarang versi sainnya sering disebut, wah itu ada alien, gitu ya, bakal makhluk ruang angkasa, gitu ya. Wallah alam bisawab ya. Jadi itu namanya cerita di dalam buku ini, di dalam bentuk fiksi memang disebutkan tokoh ruang angkasanya siapa. Ada namanya bangsa Toru di planet Naim, ada bangsa Mayer, ada bangsa Izen dan sebagainya. Itu nanti kalau membaca seru deh. Jadi gitu ya, makhluk angkasa. Kalau di bumi ya banyak, manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk Allah. Di luar angkasa salah satunya tadi apa? Malaikat. Nah kalau yang lainnya wallah alam, yang sering kita sebut alien. Wah ada aliennya, makhluk angkasa seperti itu ya. Gitu deh. Nah, apa lagi? Siapa yang belum tanya nih kayaknya? Oh iya. Nah, gimana? Apa motivasi Ustadz menulis buku? Oh iya, motivasi ya. Karena Ustadz itu hobi membaca. Dari SD itu suka baca. Ya.
dari kelas 1 itu suka baca. Yang dibaca itu koran, buku dan sebagainya, buku-buku yang seperti ini kadang-kadang. Dari hobi membaca itu kan kita semua, Ananda juga sering kan bercerita dengan temannya, melakukan perjalanan kemana gitu kan. Nah, untuk merekam peristiwa-peristiwa itu ditulis. Senang berbagi, salah satunya itu. Apalagi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pelajaran agama, seperti dalam buku yang Pak Pri tulis satunya, Hikmah, Butiran Debu Hikmah itu juga termasuk ya, karena berinteraksi dengan orang ya. Ingin berbagi, sudah hobi baca, kemudian kalau dibiarkan tidak berbagi kan sayang nih. Nah, harus ditulis. Nah, Ananda nanti kalau misalnya hobi seperti itu ya ditulis. Kalian misalnya melakukan perjalanan wisata atau misalnya jalan-jalan sama orang tuanya ke suatu tempat ya, ceritakan sehingga ada kenang-kenangan, tidak hanya berupa foto tapi apa, bentuk cerita. Nah, kalau sudah hobi nulis, nanti coba deh tulisan kalian dijadikan seperti ini nih. Nah, di buku ini ya, Pasukan Tikungan Sungai ini karya teman-teman kalian juga ini ya, kumpulan cerpen. Nah, ini kan cerita-cerita teman-teman kalian ini ya. Jadi sudah saatnya kalian melatih menulis, walaupun salah-salah nggak apa-apa, nggak usah takut, nanti diperbaiki oleh bundanya kan. Bunda guru bahasa Indonesia siapa misalnya? Bunda Rahma. Apalagi Bunda Rahma itu nanti dikoreksi oleh Bunda Rahma, nanti jadikan buku. Senang nanti kalau nama kalian ini ada misalnya Pasukan Tikungan Sungai nih ya, nih ada menulis judulnya Lapar gitu ya. Yang menulis siapa? Ini yang menulis teman kalian, kakak tingkat kalian dulu, sudah lulusin barangkali ya, namanya Siti Khairunisa Soita. Ada kenang-kenang nih, kelas 5 MUAS. Dibaca orang lain dan sebagainya, apalagi yang berhubungan dengan cerita pengalaman ya, pengalaman hidup, pengalaman ketika jalan-jalan. Boleh juga yang sifatnya fiksi, yang sifatnya hayalan. Nah, ini kan bersifat hayalan kan? Fiksi ilmiah tentang ruang angkasa. Karena Pak Pri dulu hobi juga membaca tentang ruang angkasa, tentang bumi, tentang tumbuhan, tentang hewan. Hanya Pak Pri buat dalam bentuk buku seperti itu. Apalagi nih? Ada yang mau ditanyain di buku ini? Ya, enggak apa-apa, silakan. Nah, ini salah satunya Pak Pri kasih contoh nih ya. Di akhir ceritanya, ini yang cerita dari si siapa tadi? Angga. Ya. Nih, ketika dia sadar dari sakitnya, dari komanya nih, kembali judulnya, kembali. Nih. Ya. Berkumpul kembali. Ketika itu si Angga terbaring di kasur tempat tidur rawat di rumah sakit. Kemudian pada hari ke-8, ke-9 dia mulai sadar. Sadarnya pas terdengar azan. Nih, dengar ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, dan seterusnya sampai terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kemudian detak jantungku berdetak keras, mataku tiba-tiba membelalak. Astaghfirullahaladzim. Angganya sadar pas saat mendengar azan tadi ya. Kemudian aku mengulangi kata-kata istighfar itu berulang-ulang dan berusaha untuk duduk. Padahal Angga tadi sedang keadaan koma. Nah gitu ya. Tapi masih belum mampu. Aku berusaha menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi sampai tiduran. Angga ini berusaha ingin duduk ketika dengar azan tadi. Sadar dari komanya. Karena badannya masih lemas, dia akhirnya toleh kanan, toleh kiri. Ya. Kemudian terdengar suara, ya. Dan suara ini dikenalnya, ya. Angga, kau sudah sadar, Nak? Itu tadi azan subuh. Tanpa diperintah dan mengeluarkan kata-kata, memanggil seseorang. Ibu, ibukah itu? Ternyata yang nunggunya Angga siapa? Ibunya.
Masya Allah ya. Ya nak, ini ibumu. Kemudian tak terasa air mataku mengalir dari sudut mata. Ya. Entah kekuatan apa yang bergumuruh dalam diri ini, antara sadar dan tidak. Itu cuplikannya. Nah, kemudian ada dialog antara ibu dan Angga ini tadi, menceritakan. Nah, intinya gini, nak, engkau sudah tidak sadarkan diri selama 8 hari. 8 hari. Nah, gitu kan? Padahal menurut Angga, perasaan dia sudah bertahun-tahun dia melakukan perjalanan itu, karena dia tadi kan melalang buana melewati batas dimensi waktu, ruang, ya, dan waktu, ya, bertemu dengan makhluk-makhluk ruang angkasa tadi kan gitu, dan umurnya pun sudah umur sekitar belasan tahun. Jadi ini cerita tentang SD, waktu masih SD, ya. Jadi Angga ini pingsan koma 8 hari, tetapi dalam perjalanan komanya itu dia seolah-olah ya melakukan petualangan selama bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun. Akhirnya dia merenungi, Masya Allah. Dan ketika sadar lagi, ibunya mengatakan, nanti besok temanmu besok loh. Nah, ketemu lagi teman-temannya tadi, si Adim, Fitri, Syaib, Salman, termasuk juga bapak gurunya, namanya di situ Pak Sobar. Itu juga teman Pak Pri itu. Teman Pak Pri, ya, Pak Sobar itu temannya Pak Pri. Seorang guru juga. Jadi Pak Pri ambil namanya gitu ya. Ketika datang kaget, kok masih kecil-kecil semua, sama dengan Angga ketika tidur. Padahal ketika pertualangannya dia sebagai seorang yang sudah dewasa, sudah besar, sudah remaja gitu ya, melalui perjalanan ke ruang angkasa, naik pesawat ruang angkasa, ketemu dengan makhluk-makhluk ruang angkasa yang jahat yang ingin merebut sebuah planet, menghancurkan. Di sini di bab 2-nya nanti. Di bab 2-nya nanti diceritakan, seru deh. Ya. Judulnya di bab 2-nya itu ya pertempuran di planet Naim. Nah, itu di situ nanti. Nanti kalian baca di situ. Kalau tadi yang Pak Pri baca itu cuplikan di bab 3-nya, judulnya kembali tadi, ya. Panggilan kedua kembali. Dia kembali sadar kembali dan akhirnya bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan ibunya lagi, bertemu dengan gurunya. Masya Allah, sadar. Ternyata Angga ini diceritakan dulu waktu kunjungan edukatif, saking semangatnya ya mengadakan penelitian kecil-kecilan di bawah, ya, di dekat sungai di Kali Bebeng itu tadi, ya, terpleset jatuh. Sehingga ketika jatuh kepalanya membentur sebuah batu, pingsan. Nah, itulah ceritanya. Nanti baca deh, gitu ya. Nah, itulah kami tentang cerita Konfederasi Galaksi. Jadi kalau pengen baca di perpustakaan, ajak teman-teman. Tapi kalau pengen punya koleksinya, boleh beli, silakan di toko online. Pak Pri nggak jual, karena yang jual orang lain. Kalau Pak Pri fokus menulis, ya, belajar dan memimpin lembaga ini, gitu. Saya kira itu, ya. Insya Allah pada kesempatan lain nanti kita cerita sepintas tentang masalah yang lain. Sudah, insya Allah. Alhamdulillah, semangat ya. Jadi Pak Pri pesan, nanti kalau kalian punya pengalaman apapun, sekecil apapun, tulis, ya, tulis. Nanti Pak Pri boleh, Pak Pri, saya sudah membuat tulisan nih, Pak Pri periksa. Insya Allah Pak Pri siap. Siapa tahu nanti tulisan kalian bisa jadi stable ini nanti. Nanti kalian berhayal tentang tentang penjelajah bumi, boleh, bisa dong. Misalnya Torik nih, hobinya apa? Bersepeda. Misalnya petualangan bersepeda ke pulau 5 pohon. Nah, gitu umpamanya. Ya boleh kan? Boleh. Namanya buat cerpen fiksi, tapi sifatnya fiksi kan? Ya boleh. Misalnya Donita nih, tentang apa hobinya? Moto-moto boleh, bisa. Nanti ditulis ya. Misalnya wisata ke
Pulau Kyoto, Jepang. Wah, boleh kan berarti kan? Foto-foto, cerita tentang foto. Ada yang senang kuliner? Nesa senang? Tangga apa? Hobinya apa? Bermain di luar. Bermain luar. Nah, bisa petualangan. Cerita. Pernah nonton film N tentang semut? N pernah? Bagus kan? Nah, itu kan hayalan dari seseorang ditulis dalam bentuk cerita, kemudian sebuah perusahaan film tertarik dengan ceritanya, akhirnya dibuat jadi film. Siapa tahu, termasuk cerita misalnya Upin Ipin itu juga sama, ya. Siapa tahu nanti kalian dari tulisan-tulisan itu jadi buku. Kemudian ada yang tertarik, wah bagus nih ceritanya, alur ceritanya bisa dibuat film, gitu, film N. Terus film apa lagi itu banyak kan? Tentang hewan-hewan itu ya, Ice Age gitu ya. Nah, itu sama. Ya. Jadi gitu, insyaallah pada kesempatan hari ini Furqanas, anak-anak yang insyaallah Pak percintai dan yang hadir pada hari ini di ruangan podcast ini, ya, Ananda Teguh, Torik, Donita, Nesya. Jadi dengan kebiasaan kita membaca, kalau bisa kita pelihara terus. Nanti kita wujudkan dalam bentuk tulisan-tulisan, ya, sehingga nanti dari tulisan ini nanti akan bisa berbagi dalam bentuk apapun, tentang kebaikan, tentang cita-cita, tentang nasihat-nasihat. Kalau Pak Pri kan cenderung cerita anak-anak, senang karena Pak Pri senang juga cerita anak-anak, apalagi dalam buku Pasukan Tikungan Sungai ini. Wah, ceritanya seru nih, ya, tentang kebiasaan orang yang membuang sampah, tapi Pak Pri ceritakan tentang Pasukan Tikungan Sungai ini sampah itu protes. Sampah itu hidup semua, ya. Maka di sana ada kaleng bekas, plastik bekas itu balas dendam sama manusia sehingga mengakibatkan banjir bandang. Nah, gitu nanti silakan Anda baca nih di buku Pasukan Tikungan Sungai juga nanti insyaallah. Saya kira itu. Karena terima kasih pada hari ini saya mereview buku karangan saya, ya, khususnya Konfederasi Galaksi Full Series. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang pada tema-tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki program wawasan keislaman yang baik, Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. memiliki program wawasan keislaman yang baik, Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa.